Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru semuanya dimanapun berada, sehat selalu ya. Hari ini kita akan terus menaikkan nih berita hangat ya, yang menjadi lagi santar-santarnya di lingkungan lingkup kerja kita sebagai guru semuanya dimanapun berada. Tentunya adalah tentang kenaikan gaji guru 2 juta ya. Ini berupa tambahan gaji guru. Kalau dalam janji politik Prabowo Gibran yang diungkapkan, ini merupakan tambahan gaji guru yang akan diberikan kepada seluruh guru ya. Tetapi di dalamnya ternyata menuai polemik. Kenaikan gaji guru 2 juta per bulan itu ternyata dikabarkan kemarin memiliki syarat. Ini berpotensi untuk menciptakan konflik yang horizontal di antara semua kalangan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita angkat ya. Pembahasan tentang kabar tambahan gaji guru 2 juta per bulan ini masih menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Kita masih ingat Bapak Satriwan Salim selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait tambahan gaji untuk para guru. Kenaikan gaji guru menjadi salah satu butir dan visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam janji kampanye pemilihan presiden Pilpres 2024 silam. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo kala itu. Masih ingat ya, videonya juga masih banyak. Ia sebelumnya menyebut pasangan Prabowo Gibran akan menambah gaji guru dan honorer sebesar 2 juta per bulan. Menurut Hasim itu rencana penambahan gaji tersebut tetap akan disesuaikan dengan kondisi fiskal APBN. Ini juga secara pelan-pelan kita akan tanggulangi. Tapi ini semua adalah kita sesuaikan dengan anggaran yang diatur pemerintah yang sekarang. Itu realita fiskal, kata Bapak Hasim dalam dialog kemarin ya, dalam dialog nasional program makanan bergizi pada 3 Agustus lalu ya, 3 Agustus lalu. Jadi dalam kesempatan yang sama Bapak Hasim juga menyatakan keyakinannya bahwa APBN mampu membiayai kenaikan gaji guru dan honorer. Janji Prabowo menaikkan gaji guru sebesar 2 juta per bulan itu merupakan sebagai salah satu upaya memperbaiki dunia pendidikan tanah air. Seperti diketahui, skor PISA Indonesia berada di urutan 72 ya dari 80 negara. Ini sebagai catatan bahwa skor PISA merupakan asesmen yang dirancang oleh organisasi atau adalah organisasi yang for economic cooperation and development untuk mengukur capaian pendidikan suatu negara. Kita harus satu suara untuk ini semua. Karena setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, janjinya memberikan tambahan gaji 2 juta per bulan kepada guru itu ditagih. Namun gagasan ini tentunya menjadi polemik menyusul pernyataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen bahwa mereka tengah menggodok kualifikasi guru yang layak menerima gaji tambahan. Nah, ini yang menjadi polemik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti menekankan yang akan mendapatkan tambahan gaji dalam besaran tersebut tidak semua guru dan harus memenuhi kualifikasi agar tak saling berebutan. Nah, di sini ada kriteria ya. Dia menyebut ada kriteria. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, ungkapnya pada saat itu. Yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat tergantung dari akuratnya. Kemudian skema penambahan gaji 2 juta per bulan untuk para guru itu juga dijelaskan oleh Bapak Mendikdasmen, itu direncanakan terjadi tahun depan. Guru yang dituju itu adalah guru yang berstatus aparatur sipil negara, lagi-lagi ASN, maupun guru honorer yang telah bersertifikasi. Waduh, ini polemik juga ini. Jadi ini untuk ASN dan juga guru honorer, namun harus bersertifikasi. Nah, lalu bagaimana dengan honorer yang lain? Kemudian guru-guru yang lain, kita banyak loh guru ini. Kalau di awal dijanjinya itu kan untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Ayo, kita bahas ya. Untuk saat ini Kemendikdasmen tengah mendata jumlah guru yang ada di Indonesia. Pernyataan Bapak Mendikdasmen tadi bahwa guru yang akan mendapat tambahan gaji 2 juta per bulan diprioritaskan hanya untuk yang memiliki sertifikasi justru memantik polemik. Hal ini dinilai akan menimbulkan kecemburuan antar golongan.
Jadi Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menegaskan sebelumnya Presiden Prabowo memastikan semua guru di Indonesia akan mendapat tambahan gaji 2 juta per bulan. Pertama harus diklarifikasi yang dimaksud apa. Kalau mengacu janjinya Pak Prabowo, penghasilan guru bertambah 2 juta per bulan dan ini berlaku untuk semua guru tanpa membedakan status guru ASN ataupun honorer, swasta ataupun negeri. Nah, ini yang menjadi garis bawah untuk kita semua para guru dan tentunya untuk tim-tim Prabowo Gibran kala itu dan tentunya untuk Bapak Presiden Prabowo. Jadi janji Pak Hasim itu adalah memberi tambahan 2 juta per bulan tanpa melihat status guru. Ini harus satu suara ya, jadi kita harus satu suara. Kenaikannya seperti apa? Janji kampanye yang diutarakan gaji guru 2 juta per bulan menurut Satriwan adalah sebuah kado indah bagi para tenaga pendidik, terutama mereka yang berstatus honorer, karena pendapatan honorer itu masih jauh dari kata sejahtera. Untuk itu, demi menghindari konflik yang horizontal, maka Bapak Satriwan berharap pemerintahan Prabowo memenuhi janji mereka kepada semua guru tanpa terkecuali. Makanya kembali ke janji Prabowo saja, yaitu menyamakan semuanya mendapat gaji 2 juta, baik itu guru ASN, honorer, swasta, madrasah, itu ya. Jadi kita kembali ke satu suara itu. Ini tentunya mempengaruhi postur anggaran. Jelas kenaikan gaji 2 juta per bulan dinilai sebagai langkah positif meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Tapi pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Solo Bimo Rizky Samudro ya, Solo Bimo Rizky Samudro mengatakan bahwasanya implementasi kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan, terutama dari sisi anggaran pendidikan. Kalau dilihat secara ekonomi, ini adalah kebijakan yang populis, namun biaya yang diperlukan cukup tinggi. Kenaikan gaji guru akan mempengaruhi postur anggaran dan perlu ada kepastian mengenai sumber dananya. Bapak Bimo juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa kenaikan gaji tersebut tidak menyebabkan defisit anggaran. Terkait motivasi di balik janji ini, ya, Bimo berpendapat bahwa selain meningkatkan kesejahteraan, ada tujuan jangka panjang untuk menarik minat generasi muda menjadi guru. Jika tidak diatur dengan baik, bisa saja terjadi beban berat bagi anggaran negara. Ini merupakan respon terhadap keluhan masyarakat ya, dan harapannya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi perlu diingatkan juga agar pemerintah tidak hanya fokus pada gaji, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak kepada profesi lain yang mungkin merasakan kecemburuan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Semua segmen profesi bisa meminta hal serupa. Jadi ada solusi. Kita sarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan bertahap dalam menaikkan gaji guru untuk menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan keberlanjutan program pendidikan. Mengenai terkait anggaran, Bapak Satriwan Salim yakin Presiden Prabowo bersama timnya telah mengkalkulasikannya dalam APBN 2025 ya. Ini tentu ya, jelas kita sebagai guru di Indonesia, kita yakin ketika ucapan keluar dari mulut ya sebuah janji, tentunya tim mereka itu sudah mengkalkulasikannya dalam APBN 2025. Bahwa kalau kita ketahui anggaran pendidikan tahun depan itu kan sebesar 722 triliun. Kalau dipukul rata setiap guru itu mendapatkan 2 juta, maka anggarannya tidak sampai 80 triliun satu tahun dengan jumlah 3,2 juta guru-guru di Indonesia. Artinya hanya kurang dari 10% dari anggaran pendidikan. Ini perlu kita ketahui. Kemudian mengutip dari itu semua, kita berharap ada ya kebijakan-kebijakan baru untuk ini semua. Jadi tidak terfokus kepada guru-guru yang bersertifikasi saja, tetapi untuk seluruh guru di Indonesia ini rata. Itu perjuangan dari kami, dan semoga ini juga bisa menjadi bahan pemerintah untuk menggulirkan dana tersebut kepada guru-guru di Indonesia. Karena lain kalau sertifikasi itu lain, kalau ini kan tambahan gaji, maka harus berlaku untuk seluruh guru di Indonesia. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.